Mungkin pertanyaan saya satu adalah how to scale this. Selain itu juga gimana ketergantungan kepada bahan bakunya. Jadi kita pada dasarnya memang menggunakan bahan baku kayu dari perhutani saja. Makanya bisa dilihat meskipun kita tanpa pewarna, produk-produk kita itu relatif warnanya merata. Kemudian untuk produksi sendiri, kita ada 2 mesin. Jadi ada mesin juga, ada yang memang pure handmade. Udah pernah serve G20, ASEAN Summit. Channelnya bisa dapat dari mana ya? Because I think this is impressive. Congratulations. Iya, ada cerita lucu di G20 kemarin. Jadi tadinya produk kami tidak dilirik, bahkan diragukan karena usia bisnisnya masih sangat muda sekali. Akhirnya kita ada approaching itu sekitar 8 bulan. Dan dia lucunya dapat info Sai Wooden ini dari Instagram. By the way, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari orang aslinya. Bagaimana apa yang ada di dalam strateginya supaya you can secure that event organizing people supaya nggak ke tempat yang lain gitu. Oke. Jadi saya mantan purchasing manager. Dulu saya mencari produk untuk instansi saya. Nah sekarang posisinya dibalik nih, saya menawarkan produk ke klien. Jadi saya cukup tahu betul apa sih kebutuhan-kebutuhan yang klien corporate itu perlukan. Mulai dari deadline harus terpenuhi, kualitas juga harus sesuai dengan quotation. Kemudian kita juga harus memastikan semua gimmick untuk event itu memang sesuai dengan pakemnya. Saya mengerti produknya bagus, mungkin harganya juga sedikit lebih mahal daripada kompetitor, tapi klaimnya ya lebih baik daripada kompetisi lain. Tapi intinya strategic thinking apa, strategic action apa yang akan diambil untuk bisa win the competition. Itu aja sih concern dari saya. Pengen nanya lebih further gitu ya. Ini kan banyak banget tuh perusahaan. Nah gimana sih cara maintainnya supaya tetap ada repurchase balik lagi selain daripada produknya ya tadi. Inovasi produknya sudah sangat baik. Itu gimana tuh untuk menghadapi itu? Biasanya kan memang ini ya, habit dari korporasi adalah dia akan banyak acara di awal tahun, kemudian di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu pasti mereka akan jor-joran untuk bikin event ya. Nah biasanya itu kita sudah knocking pintu mereka. Ada produk apa yang ingin di-develop baru supaya event selanjutnya itu tampilannya udah beda gitu. Biasanya kita memang ini melakukan komunikasi dengan corporate existing. Kalau saya sih ini thank you banget udah dibikinin tumbler yang mukanya lebih bagus daripada muka saya juga sih aslinya. Karena kalau hanya B2B, you do customization atau mass custom. Mass custom itu maksudnya produknya sama, cuma ada 5 doang, tapi custom ya muka saya, muka siapa akan lebih mudah dibandingkan semua harus custom tergantung si orderan. Biasanya produk paling banyak apa sih yang dipesan? Misalnya tumbler, notebook, tempat pensil misalnya, dia punya itu semua, bahannya sudah ada, sudah stok dengan quality control yang terjaga, sehingga dia tinggal custom aja, mungkin grafirnya lah, mungkin ada tambahan ornamen sedikit, tapi tidak perlu waktu lama, sehingga skalabilitas produksi bisa tinggi, tapi masih tetap memberikan sebuah personalized atau customized produk untuk masing-masing kliennya. Simple aja sebetulnya, apa sih brand positioning yang dibangun oleh Sai Wooden ini? Oke, tagline perusahaan kami kan jagonya merchandise ya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengedepankan bisa customasi. So right now klien-klien itu membeli karena unsur customisasi ini. Iya, bisa di custom betul. Bisa di branding. Ya mungkin sedikit masukan dari saya sih kalau seperti itu bukan sesuatu yang cukup powerful ya, karena kompetitor juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan dengan produk design yang mereka hire mungkin jago-jago gitu. Jadi find out lebih spesifik lagi, kenapa sih Sai Wooden ini jadi sebuah pilihan. Jadi brand positioningnya itu memang kita belum tajam banget ya, dan ini jadi PR buat kami supaya kedepannya itu kita benar-benar kuat brandingnya, jadi orang itu beli itu nggak akan worries lagi tentang harga, tetapi udah ini brandnya memang berkualitas. Marketingnya secara branding sebenarnya masih terkesan biasa gitu, tapi pertumbuhan growth-nya tahun per tahun luar biasa juga gitu. Artinya kalau disentuh lebih gila lagi,
kayaknya lebih gede lagi pertumbuhannya. Oke, rekan-rekan panelis, waktu habis, tepuk tangan untuk saya Uden dan Coach Dewa, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.